Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Gubuk Saka, tentunya di kisah misteri bersama saya Ki Buyut. Kali ini Ki Buyut akan menceritakan makhluk penunggu sungai. Mari kita mulai. Let's go. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tidak terasa saat peristiwa kejadian misteri yang menimpa Jody saat dia dari mulai melihat dengan mata sendiri, melihat keranda jenazah bergerak sendiri, dan sesudah dia ditimpa keanehan kembali. Hari-hari, malam-malam penuh misteri. Di malam hari yang dia rasakan terakhir, yaitu merasakan ada makhluk yang besar yang menindih badannya hingga dia terbangun dan dia terbelalak karena bangun. Yang dia merasa kaget karena dia tidur di rumah. Begitu bangun, ada di ruangan kamar masjid. Peristiwa itu terjadi sampai berulang-ulang sampai 3 kali dalam satu malam. Cerita itu udah kelewat hingga 3 minggu kemudian. Dan diceritakan bahwa Jody dia sakit. Dia dirawat sampai 1 bulan lamanya di rumah sakit. Dan penyakit yang dideritanya adalah mempunyai penyakit mah dan tifus. Jody dirawat di rumah sakit hampir sebulan lamanya. Dia menderita penyakit mah dan tipes. Dan hari sebulan 3 hari Jody sudah mulai sehat. Dan dokter pun membolehkan Jody untuk pulang. Dokter pun menyarankan kepada Jody supaya banyak istirahat, jangan banyak pikiran. Kalau bisa untuk refreshing, menikmati alam seperti di daerah pegunungan agar kembali pikiran tenang dan tidak mudah terkena penyakit. Sudah 1 bulan Jody memulihkan stamina-nya. Dia terlihat di sore hari duduk di depan sambil merokok dan minum kopi. Selagi dia santai, tiba-tiba ibunya memanggil. "Ulu, eta si Kasep baru juga sembuh, udah minum kopi, ngerokok lagi." Udah Bu, gak apa-apa lawong, badanku udah sehat, udah terasa enak lagi. Dan tuh lihat, sedikit gemuk sekarang, gak seperti kemarin. Ya, tapi kan kalau bisa mah berhenti aja ngerokoknya. Gak usah ngerokok, gak ada faedahnya, kata ibunya Jody sambil dia masuk ke rumah. Ah ibu, ganggu aja, gak lihat orang seneng apa, ucap Jody dalam hatinya. Duh, alhamdulillah ya Allah, begitu nikmatnya kalau lagi sehat. Bener,
Kesehatan itu mahal harganya. Begitu enak ngerokok, ngopi juga enak. Coba pas lagi sakit boro-boro enak ngerokok, pingin muntah malah. Ucap Jody sambil sedot sedot sedot, sebul sebul sebul, menikmati asap rokok dan sambil minum kopi. Lagi enak-enak dia memandang pandangan di depan, di tempat halaman rumahnya, melihat anak-anak bermain. Tiba-tiba datang temannya menyampar Jody dan dia berkata, Hehe, udah sembuh Kang. Udah lama nih tidak beraktivitas di masjid. Udah kangen nih anak-anak. Menanyakan Akang katanya kabarnya gimana, udah sehat belum? Jody menoleh dan melihat temannya yang datang, lalu dia menyambutnya. Tak kira siapa? Sini. Kita ngopi bersama. Nih, ududnya udah ada nih. Kalau mau udud, ntar saya bikinin kopi dulu ya. Gak usah repot-repot Kang lah. Kalau bisa mah dengan pacitannya opieun. Naon we lah, rek roti rek naon oge lah. Ranginang tahu sampe. Dimakan ku saya mah. Ah, kau bisa aja. Ntar ya, saya bikinin kopi dulu. Jody sambil dia masuk untuk membikinkan kopi. Berapa menit Jody pun keluar sambil membawakan kopi dan juga makanannya dari dalam rumah. Katanya ada acara apa itu, tadabur alam. Saya dengar-dengar. Kapan tuh? Besok 3 hari lagi lah Kang. Anak-anak tuh mau mengadakan tadabur alam ke gunung. Ya biar gak jenuh lah. Tiap hari ngajar anak-anak. TPA kita kan sekarang alhamdulillah lah majulah. Anak-anak pun banyak menerima ilmu. Ya di sini kan dari DKM turun ke kita dan kita pun menurunkan ilmu ke anak-anak biar Besok ya 3 hari lagi lah. Kalau bisa saya mudah-mudahan sehat bisa ikut ya. ya ikutlah biar tambah rame. Masa nggak ikut? Akang kan ketuanya, ketua Irmaad. Kalau nggak ada ketuanya gimana anak-anak nanti? Enak banget di kopi Kang. Kata Dodi sambil meminum kopinya. Namanya Dodi, teman Jody itu. Dia adalah wakil dari Irmaad yang mengurus anak-anak selagi nggak ada Jody sebagai ketua Irmaad. Gak terasa waktu udah mau hampir maghrib dan Dodi pun pamit kepada Jody bahwa dia mau pulang karena ada keperluan lain dan juga nanti sehabis maghrib ada acara Irmaad besok lusa untuk persiapan tadabur alam dan siapa saja yang mau ikut. Tidak terasa 3 hari pun berlalu dan Jody pun udah mulai beraktivitas di masjid. Dan pada hari penentuan untuk berangkat tadabur alam, terlihat pagi-pagi sekali Jody udah ada di masjid dan mengatur anak-anak atau remaja Irmaad yang ikut. Jadi siapa aja nih yang aslinya mau ikut nih, Dod? Ucap Jody bertanya kepada Dodi. Ya aslinya jadi 5 orang Kang sama Akang. Saya, Akang, terus Ajang, Asep
sama Oon. Oh, jadi remaja putrinya nggak ikut, Dod? Tidak Kang, soalnya kita ini tadabur alamnya gak siang aja. Kita itu kan mau camping, jadi siang malam kita di sana. Udah kalau begitu. Ini udah disiapkan belum semua peralatan? Udah mau agak siang nih, kalau nggak usah lama-lama biar kita di sananya masih pagi enak. Jadi kan udaranya masih sejuk gitu, Dod. Bro, ayo. Udah siap deh kita nih. Keburu siang. Salah satu teman Jody dan Dodi berteriak nggak jauh dari mereka berdua. Itu namanya adalah ajang untuk bergegas berangkat. Gak lama kemudian akhirnya mereka berlima berangkat menuju daerah Gunung Manglayang, yaitu untuk tadabur alam sekalian camping, dan udah direncanakan segalanya, udah matang acara-acara di sana, yaitu berniat untuk tadabur alam dikir bersama di Gunung Manglayang. Tidak lama 5 orang tersebut udah nyampai di tujuan, sebab Gunung Manglayang tidak jauh letaknya dari daerah Ujung Berung, Desa Pasangrahan, Kampung Babakan Sukamulya. Mungkin kira-kira 15 menit bisa ditempuh dengan perjalanan naik motor. Gunung Manglayang ini letaknya di daerah Bandung Timur dan udah sangat tenar. Gunung ini yaitu gunung yang sangat dekat dengan daerah Ujung Berung. Singkat cerita, mereka berlima udah nyampe di tujuan dan mulai membagi kegiatan, membagi tugas-tugas masing-masing. Ada yang untuk mencari kayu bakar, ada yang membuat tenda, dan lain-lainnya. Singkat cerita, pagi berganti siang dan siang berganti sore. Jody turun ke bawah, yaitu tidak jauh. Di sana itu ada sebuah air terjun, yaitu di sana udah tenar, namanya air terjun Kereta Emas, yang mungkin agak sedikit angker. Udah banyak orang tua dan bapaknya Jody juga udah bilang kalau mau camping jangan di daerah itu. Tapi karena mereka mungkin senang dengan pemandangan di situ, enak memandang ke bawah, alam kota kelihat dengan jelas. Di curug Kereta Emas itulah Jody dan kawan-kawannya mendirikan tenda. Tempat Jody dan kawan-kawan mendirikan tenda itu letaknya kalau turun ke bawah yaitu ke daerah Ciwaru, dan nyamping ke sebelah timur adalah daerah Pasir Angin. Diturun ke sungai itu dia berniat mau berwudu, sebab hari udah mau waktu sholat maghrib. Tunggu saya ikut saya juga mau wudhu nih. Akhirnya semuanya turun ke bawah untuk berwudu, dan Jody pun dia tidak berwudu, dia nunggu dulu kawan-kawannya untuk berwudu duluan. Akhirnya kawan-kawan Jody sudah berwudu dan mulai naik ke atas, lalu Jody pun berwudu. Sesudah berwudu, sontak Jody dikagetkan dengan suara yang asal suara itu dari lumpur.
Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Jody mencoba membukakan matanya lebar-lebar dan memandang ke arah suara tersebut. Dikarenakan hari udah mau maghrib dan di pegunungan itu udah turun kabut dan sangat gelap sekali. Terlihat di dalam rungkun tersebut ada kedipan-kedipan, seolah-olah itu seperti bola mata yang berwarna hijau. Jody pun langsung bergegas naik ke atas. Tengah berlari dia menuju ke tenda dan dia tidak memperlihatkan wajah yang kagetnya kepada kawan-kawannya. Dia malah menyuruh di antara mereka untuk berkomat dan mulailah berjamaah dilaksanakan di tempat perkemahan tersebut. Tidak terasa malam pun datang dan kegelapan alam di pegunungan begitu gelap tanpa ada cahaya. Cahaya timbul hanya dari cahaya baterai casan dan lilin yang dinyalakan oleh kawan-kawannya Jody. Sesudah sholat isya berjamaah, mereka sesudah makan, ada yang bergitar-gitaran, ada yang mengaji, dan Jody dia sendirian duduk di atas batu bersebelahan dekat tendanya. Dia memandang ke arah bawah, dia merenung melihat tempat berwudu. Ada rumpun bambu di situ. Dia melihat dan rasa kagetnya dia merenungi bahwa tadi sore dia melihat sebuah bola mata. Dia perkirakan itu bukan sebuah harimau asli, itu hanyalah harimau jadi-jadian. Maka dia tidak mengatakan pada kawan-kawannya karena firasat hatinya mengatakan bahwa itu adalah harimau jadi-jadian. Malam terasa dingin sekali. Jody pun dia bangun dari duduknya menuju ke tenda. Pas datang ke tenda, kawan-kawannya udah pada tidur. Jody menyalakan api unggun agar tidak terasa kedinginan. Tapi tidak menyala-nyala itu api. Pas begitu menyala, Jody dikagetkan dengan tiupan hingga api unggun mati kembali. Belum sembuh dengan tiupan barusan dan Jody pun dikagetkan kembali dengan suara yang hampir dekat telinganya. Siapa itu? Wih. Jody kaget dan berdiri. Dia melihat ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba dan sampai di sini dulu sahabat. Kita bersambung ke episode berikutnya. Saya Ki Buyut undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yu dadah, yu bye bye.